Shalom, selamat malam. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita atas rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, mari berhimpun dan memuji serta menyembah Tuhan pada saat ini. Serta arahkanlah pikiran dan hati kita untuk menyambut kehadirannya di tengah-tengah persekutuan kita. Mari berdiri bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini selalu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang ikut ibadah pada malam hari ini, Tuhan kiranya berkati mereka, sertai mereka dan siapkan hati dan pikiran mereka, sehingga boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah keluarga pada malam hari ini. Demikian juga Tuhan, Ibu Pendeta yang akan membagikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dan sertailah. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di rumah ibadah ini maupun yang berada di rumah-rumah masing-masing. Marilah kita akan siapkan hati menyambut kehadiran Tuhan dalam firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa.
Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, warga jemaat GPIB Maranatha Denpasar telah berkumpul masing-masing di rumah tangga kami. Kami datang dengan mengangkat puji syukur karena kami masih dalam keadaan sehat. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk dapat kembali beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan di samping itu juga kami sambut kehadiran Tuhan dalam firman yang sebentar kami akan dengar, baik lewat pembacaan Alkitab maupun lewat pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami harus lakukan lewat bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami. Amin. Marilah jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 pada ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 31 yang menyatakan demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca malam ini mengingatkan kita tentang pengalaman hidup umat Tuhan, yaitu Israel. Di mana pengalaman untuk keluar dari Mesir,
pengalaman dibebaskan oleh Tuhan sampai menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Perjalanan tersebut tidaklah mudah, karena perjalanan yang harus mereka tempuh amatlah jauh. Tetapi sebaliknya, untuk mencapai Kanaan sangatlah sulit dan penuh dengan tantangan. Mereka harus melalui dan melewati Laut Teberau. Selanjutnya, mereka juga harus berjalan ke Gunung Sinai. Kemudian mereka akan tiba di tempat tujuan. Nah, oleh karena itu, Israel mulai bersungut-sungut karena mereka tidak menemukan air minum yang segar. Di Mara mereka menemukan air yang pahit. Oleh karena itu mereka berjalan lagi ke Elim menuju Gurun Sin yang terletak antara Elim dan Sinai. Itulah perjalanan umat yang mereka tempuh dengan berjalan kaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang orang Israel dihadapkan dengan kekurangan minuman. Mereka kekurangan juga makanan, karena perjalanan mereka sudah tempuh 1 bulan lamanya. Apapun yang mereka persiapkan dalam perjalanan itu sudah habis. Oleh karena itu, orang Israel mulai bersungut-sungut, mulai mempersalahkan Musa dan Harun, mengapa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai membayangkan daging di dalam kuali yang mereka nikmati selama di Mesir. Sedangkan sekarang tidak ada makanan. Mereka kelaparan dan akan mati kelaparan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah telah berjanji kepada Musa dan Harun bahwa Allah akan memperhatikan umatnya. Allah mempertunjukkan kemuliaannya, di mana dengan mujizat, di mana Allah akan memberi makanan, makan roti dan daging. Karena itu, semua sungut-sungut yang mereka sampaikan kepada Musa dan Harun adalah merupakan sikap persungutan mereka kepada Tuhan. Secara tidak langsung mereka bersungut kepada Tuhan. Oleh sebab itu orang Israel harus berkumpul dan menghadap hadirat Tuhan. Mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka membutuhkan Tuhan, dan Tuhan menampakkan segala kuasanya kepada mereka, di mana kemuliaan Tuhan muncul dalam awan dan sinar yang menyilaukan mata memancar dari dalam awan, yaitu cara Allah menyatakan dirinya kepada umatnya Israel. Bapak, Ibu, dan saudara, mereka mendengar bahwa orang Israel yang bersungut dan
Mereka juga mendengar Allah yang berfirman kepada Musa bahwa pada petang atau pada sore hari itu Allah akan memberi mereka daging. Allah akan memberikan mereka makan. Allah menyediakan kebutuhan jasmani mereka, di mana roti akan Allah berikan pada esok harinya. Nah, pada pedang itu Allah mendatangkan burung-burung puyuh yang berterbangan dan jatuh di dekat mereka. Dan burung itu mereka masak menjadi lauk makanan pada waktu malam. Ibu bapa dan saudara kekasih, bagaimana dengan roti? Roti disampaikan, diberikan Allah pada waktu pagi. Ketika mereka bangun, mereka melihat benda-benda yang kecil, halus, berbutir-butir, berwarna putih tersebar di tanah. Itulah mana. Dan benda-benda putih itu harus mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan setiap hari. Seorang boleh mendapatkan, boleh mengambilnya segomer. Artinya lebih kurang 3,6 liter. Dan orang Israel membuat roti dari mana yang telah mereka kumpulkan setiap hari. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi atas perintah Allah mereka tidak boleh menyimpan mana itu sampai pagi hari. Ketika mereka mengambilnya cukup untuk hari itu saja, kecuali pada hari yang ke-6, mereka harus mengambilnya 2 kali lipat, di mana sebagian yang akan mereka masak untuk hari esok, pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat itu Allah tidak menyediakan mana, sehingga apabila mereka pun mencarinya, mereka tidak akan menemukannya. Itulah yang dipesankan Allah kepada Musa dan umat Israel. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada orang Israel yang melanggar peraturan itu, artinya ketika mereka mengambil hari ini 2 kali, 2 bagian untuk esok hari, itu pun juga akan menjadi sia-sia. Karena bagian yang lainnya itu akan menjadi busuk dan tidak dapat dimakan kecuali dibuang. Oleh karena itu orang Israel membuat roti dari mana yang mereka kumpulkan setiap hari itu selama 40 tahun. Selama perjalanan Allah lah yang menyediakan roti dan daging. Pada waktu petang Allah menyediakan roti untuk daging untuk makan, dan pada pagi harinya Allah menyediakan mana pengganti roti. Dan mana itu menjadi makanan mereka sampai mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan orang Yahudi menyebut mana itu adalah roti sorga. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pengalaman hidup umat Israel membuka pengharapan kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan pada masa ini, menghadapi krisis hidup, menghadapi kekurangan dan keterbatasan untuk sesuatu yang kita perlu makan. Karena dengan makan, keyakinan kita manusia kita dapat kuat dan hidup. Ketika kita kurang makan,
kita menjadi lemah dan kita akan mati. Itulah pikiran kita selaku manusia. Dan hampir 2 tahun ketika pandemi COVID-19 kita lalui. Dan jemaat Tuhan serta banyak orang lainnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menjalani hidup apa adanya. Begitu banyak masyarakat kita, bahkan jemaat di PHK. Banyak yang dirumahkan, artinya tidak melaksanakan tugas pekerjaan. Kemudian juga mereka tidak mempunyai penghasilan, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan bayaran, dan sudah pasti mereka tidak dapat membeli sesuatu, tidak dapat membeli sembako untuk dimakan oleh keluarga. Nah, justru pada saat itu banyak keajaiban Tuhan yang terjadi, sehingga kita masih tetap percaya, karena bersama Tuhanlah kita masih tetap hidup dan kita tetap ada sampai dengan hari ini dan seterusnya. Ibu Bapa dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman ini ada yang harus kita yakini, bahwa bila Tuhan yang memanggil kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita, melakukan banyak perkara untuk kelangsungan hidup kita. Bila Tuhan yang berjanji, Dia yang akan memenuhi janjinya. Dia yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, ada hal yang tidak boleh kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Israel. Kita tidak boleh bersungut di dalam menghadapi perubahan yang terjadi, kekurangan yang ada. Bahkan persungutan kita tidak boleh sampaikan, baik selaku anak kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua kepada anak-anak yang sudah dewasa. Tidak juga kita dapat mempersalahkan dan bersungut kepada pimpinan, baik pimpinan gereja, kepada pimpinan negara, karena Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tinggal bagaimana kita mengimaninya. Ketika Israel bersungut mempersalahkan Musa dan Harun, maka Allah katakan bahwa mereka bersungut mempersalahkan aku. Hal itu yang perlu disadari. Setiap sikap yang kita lakukan kepada setiap orang, sama halnya kita memperlakukan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan dalam ayat 28, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Hanya satu perkara yang Allah minta adalah ketaatan. Taat untuk senantiasa bersikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa Allah yang akan bertindak, memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah yang akan menyediakan. Kemudian kita hanya diminta untuk taat, melakukan apa yang kita harus lakukan, datang menyembah, menaikkan pujian syukur, berdoa, dan segala perkara Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketaatan yang artinya
kita harus sungguh memberikan kesempatan bagi Allah berbuat bagi kita. Bukan kita yang berbuat untuk Allah. Karena Allah adalah Bapa, Allah yang Maha Kasih. Sebab itu jemaat kekasih Tuhan, kita harus taat melakukan perintahnya, memenuhi panggilannya dalam pelayanan, dan tidak lari dari panggilannya. Kita harus taat dan jangan bersungut lagi, tapi teruslah beribadah, berdoa. Karena Dia berfirman, mintalah, maka akan kuberikan kepadamu. Dan sabarlah menunggu, karena Dia pasti memberi. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita aminkan firman-Nya dengan mengangkat pujian, taat setia bertekad yang bulat. Marilah jemaat Tuhan, kembali kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Sampai di sini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Engkau selaku juru selamat kami. Pengalaman demi pengalaman umat yang percaya dari sejak Israel dan sampai kepada kami sungguh merasakan kalau bukan Tuhan, kami tidak akan mampu berdiri, mampu ada sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, dimuliakanlah nama-Mu dan diberkatilah seluruh umat-Mu, baik umat yang percaya maupun seluruh bangsa di tengah negara kami yang tercinta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara di tengah menyelaksanakan pemerintahan, baik mereka yang ada di pusat sampai ke pelosok daerah terpencil, khususnya Provinsi Bali dan Kota Denpasar ini. Banyak anak-anak-Mu yang hadir, yang ada di setiap pelosok, dan kehadiran kami karena Engkau yang menempatkannya. Oleh karena itu kami senantiasa memandang kepadamu, mengangkat tangan berdoa dan meminta pemeliharaan dan penjagaan-Mu. Tolong ya Tuhan, Engkau juga menyertai kesatuan TNI dan Polri di dalam mengawal negara tercinta ini, bahkan berdiri
bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk sungguh menjaga negeri tercinta ini. Demikian juga para pimpinan DPR dan MPR, agar setiap pikiran mereka dan tindakan mereka adalah untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami masih berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di Indonesia, teristimewa bencana gempa yang terjadi di Bali. Tuhan melihat ada korban di dalamnya, ada tangisan, ada kehilangan keluarga kekasih. Kuatkan dan hiburkan mereka, dan kiranya Tuhan berkenan untuk memelihara seluruh kawasan negeri kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, pergumulan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, khususnya di Bali, kami boleh mengangkat puji syukur karena Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan boleh berperan serta menyelamatkan banyak orang, sehingga situasi kondisi kesehatan yang ada di sekitar kami sungguh memungkinkan kami untuk kembali beribadah bersama-sama dengan orang percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati gerejamu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB dengan seluruh gereja yang ada. Secara khusus untuk GPIB yang sedang mempersiapkan diri melaksanakan persidangan sinode yang ke-21. Kiranya Tuhan Kau berkenan setiap rancangan yang akan dibahas, rancangan umum yang telah menjadi rancangan ketetapan nantinya, boleh sungguh membuahkan berkat bagi peningkatan dan kemajuan seluruh jemaat Tuhan, seluruh GPIB di setiap provinsi yang ada. Tidak lupa kami doakan Majelis Sinode GPIB dan mupel-mupel GPIB serta pendeta-pendeta dan para diaken penatua di lingkup GPIB, kiranya mereka juga boleh senantiasa memperjuangkan kemantapan iman dari warga jemaat, bahkan juga keberhasilan setiap program kerja di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat. Kami berdoa Bapa, jemaat-jemaat yang ada di pelosok Pospelkes, terlebih para pendeta dan keluarga, kiranya Engkau beserta dengan mereka, menjaga mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Demikian juga kami doakan jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang dalam keadaan sakit di dalam kuasa Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberikan berkat kesembuhan, dan biarlah dalam perawatan yang berlangsung di rumah maupun di rumah sakit, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih bila ibadah hari ini boleh berlangsung di tiap keluarga kami. Tidak lupa kiranya Engkau memberkati kami para pelayan, baik anak-anak kami selaku pianis, organis, pemandu lagu, dan juga kameramen beserta dengan tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati untuk juga pelayanan
kami selaku presbiter, baik selaku liturgos maupun pelayan firman. Inilah doa kami, ya Bapa, yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bait yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami, yaitu berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Denpasar, dan menjadi berkat di dalam pelayanan-pelayanan seluruh kegiatan gereja kami Tuhan. Terima kasih jemaat yang telah memberikan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan berikan mereka kasih karunia yang berkelimpahan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan syukur ini dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama,
Kami mohon perhatian kepada ibu bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Marilah jemaat kita berdiri, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah jemaat dengar sebagai penuntun hidupmu. Kita menaikkan pujian berpegang pada janji Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mohon pamit.